makan. Nah, boleh sudah itu, Ibu? Oke, sekarang boleh. Nah, kalau di slideshow nggak bisa ternyata. Oh, untuk play tidak bisa, Bu. Mau gerak satu-satu lah itu. Iya, harus gini. Harus lewat ini. Oh, boleh lah. Kalau Boleh lewat kelihatan, Bu. slideshow nggak bisa. Kelihatan juga, Bu. Oh, ya udah ya gini aja kalau gitu. Iya. Belum lagi, Bu. Pintar. Ya, ada apa, Pak Lukas? Jadi Siapa ini yang bicara? Bahwa Tia dan Tunggu, Pak udah tunggu ya. Jadi kita tunggu yang presentasi lah, Bu. Baru kita mulai kan. Ini hari ada tugas, Kak, Bu? Iya ada. Kan pertemuan ke-7. Ya, Ibu Angel, jangan stres, Mbak, kalau banyak tugas. Hei. Santai saja. Iyalah, Pak. Bagus Ibu bagi tugas dulu lah. Baru Pak Antus masuk, baru kita lanjut. Pandai dia, Pak. Masalahnya tugasnya ini, yang ini bahas. Pak Antus dengan Pak Lukas. 2 orang Kak ini hari, Pak Antus sama Pak Lukas. Bukan Pak Lukas sudah minggu lalu? Iya, Kak. Pak Antus dengan siapa lah? Dengan Bu Salma. Sudah ya. Iya kan? Base-nya 2 orang. Maksudnya 2 orang tuh beda modul. Iya, beda modul. Data aku sudah kurang nih. Kurang support sudah data aku. Kopi lagi. Kenapa yang tadinya siapa itu? Siapa? Pakai Selkom, Bapak. Barulah 1 bulan. Unlimited. Hah? Bapak pakai Selkom 1 bulan. Tidak data tidak ada apa? Tidak ada akhirnya. 35 ringgit ya. Selkom. Tidak ada akhirnya apa? Tidak limit. Kalau Selkom. Tidak limit datanya? Iya. 35 ringgit ya. Telepon pun tidak ada limit. Kalau tidak ada batas. Iya kah? Ya. Pak mau tengok YouTube sampai mata bengkak pun tidak halangan. Oke, kita sambil menunggu ya, daripada ini nanti kita tidak tahu kan Pak Antus datangnya kapan, datang tidak diundang. Masih tidur kali Pulang itu, Bu. Itulah. Oke, Bos kita gosip ya, dulu. dia muncul tuh. Dari tadi sudah menggosip tapi tidak muncul-muncul, Ibu. Oh, tidak jadi. Oke, Bu Awatia sudah datang. Kurang 1 orang ini, Pak Antus. Coba Ibu Angel sebut Pak Antus calon gubernur, Mbak. Oh iya, betul. Pak Antus calon gubernur. Gubernur apa? Ini modul berapa, Pak? Oke, nanti kalau misalnya Pak Antus sudah datang, ada yang melihat Pak Antus di sini, langsung memberitahu saya ya. Ini nanti Ibu aja yang data.
Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selalu semangat pagi, Bu. Oke Bapak Ibu, untuk hari ini kita akan belajar bersama tentang optika, kelistrikan, dan kemagnetan. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita sejenak menundukkan wajah kita untuk berdoa, memohon semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita salurkan kepada anak didik kita. Berdoa dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Oke, hari ini itu tentang optika. Sebenarnya untuk hari ini itu yang akan tampil presentasi itu adalah Pak Mariantus, tapi berhubung Pak Antusnya belum datang, belum hadir, jadi saya yang akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Ini tentang optika terlebih dahulu. Jadi di sini sebenarnya kalau kita lihat dari peta konsep yang ada di sini nih ya, alat optik itu ada banyak yang akan dipelajari, yang perlu kita kenal dan ketahui. Ada apa saja? Itu ada kamera, kemudian mata itu termasuk alat optik ya. Kemudian ada loop, ada mikroskop, dan ada teleskop. Nah, di sini kamera itu menggunakan lensanya adalah lensa cembung. Sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian mata yang sehari-hari kita gunakan untuk melihat itu dapat mengalami rabun dekat dan rabun jauh. Nah, seperti saya ini kesulitan dalam melihat jauh. Jadi kalau melihat orang pada sasaran jauh itu terlihat remang-remang, tidak pada fokus orang tersebut. Nah, itu terjadi rabun jauh. Kalau rabun dekat ini kesulitan kalau melihat yang dekat. Biasanya kalau membaca itu dijauhkan, bukunya dijauhkan agar bisa terbaca. Kalau orang yang rabun dekat itu bisa ditolong dengan kacamata positif. Kemudian kalau rabunnya rabun jauh itu bisa ditolong dengan kacamata negatif. Kemudian kalau loop itu fungsinya sebagai kaca pembesar. Jadi loop ini biasa digunakan di sekolah-sekolah. Kemudian untuk menggunakannya ini kaca pembesar ini atau loop menggunakan satu lensa cembung. Ada satu lensa cembung sehingga di situ tulisan yang kecil atau benda yang kecil itu kalau dilihat dengan loop itu akan menjadi lebih besar, tampak lebih besar. Kemudian mikroskop. Mikroskop itu berfungsi untuk mengamati benda renik. Benda renik itu benda-benda yang kecil yang kalau dilihat dengan mata itu tidak bisa. Kemudian pada mikroskop itu menggunakan dua lensa cembung. Kalau tadi loop itu satu lensa cembung saja. Jadi kalau dilihat, kalau misalnya kita menggunakan loop kemudian melihat benda yang ukurannya itu agak kecil gitu ya, itu masih bisa dilihat dengan mata secara langsung. Tetapi kalau mikroskop itu kita harus menempelkan mata kita pada ada seperti batang gitu ya, yang bisa dilihat pada mulut pada mikroskopnya itu, kemudian dilihat, baru kita akan bisa melihatnya. Mengapa kok mikroskop ini
ada 2 lensa cembung karena di situ kan pembesarannya dilakukan secara 2 kali. Kemudian teleskop ini berfungsi untuk mengamati benda yang jauh. Teleskop dibedakan menjadi teleskop bias dan teleskop pantul. Kalau teleskop bias itu menggunakan 2 lensa cembung, sedangkan teleskop pantul itu menggunakan 1 cermin cekung, 1 cermin datar, dan 1 lensa positif. Ini untuk teleskop ini, kalau misalnya kita membuat sendiri itu agak rumit ya. Jadi memang banyak yang dibutuhkan, yang digunakan untuk pembuatan teleskop itu sendiri. Oke, selanjutnya kita ke cermin dan lensa. Cermin terbuat dari kaca yang salah satu permukaannya itu dilapisi dengan lembaran tipis aluminium atau perak. Cahaya yang mengenai cermin akan dipantulkan. Ada 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar itu adalah sepotong kaca datar yang dilapisi dengan bahan yang bersifat memantulkan cahaya pada salah satu permukaannya. Jadi ini biasanya kalau kita menggunakan cermin datar ya, biasanya kan ini digunakan untuk bercermin. Ini biasa dipasang di rumah-rumah. Jadi apabila Bapak Ibu sedang make up, kemudian melihat, misalnya melihat punggung kita, karena kita nggak bisa melihat punggung kita sendiri ya gitu, bisa dibantu dengan cermin. Ini bayangan yang tampak di belakang cermin, karena misalnya kalian ya, misalnya Bapak Ibu itu sedang bercermin, bayanganmu tampak di belakang cermin karena kamu merasa cahaya yang dipantulkan itu seperti datang dari suatu tempat di belakang cermin. Bayangan itu disebut bayangan maya. Bayangan maya adalah suatu bayangan yang tidak dapat ditangkap dengan layar. Artinya, apabila di belakang cermin itu diletakkan layar, pada layar itu tidak akan nampak bayangan tersebut. Hal ini dikarenakan cermin tersebut tidak tembus cahaya dan tidak ada sinar cahaya di belakang cermin yang berasal dari kamu. Jadi, kalau misalnya kita bercermin, itu bayangannya kan seolah-olah itu badan kita itu ada di cermin, bahkan ada di belakangnya cermin. Nah, itu kita tidak bisa melihat. Kalau kita melihat belakangnya cermin kok nggak ada bayangannya. Nah, itu sebenarnya memang untuk sifatnya dari cermin datar itu memang maya ya. Sekarang kita ke cermin cekung. Nah, ini kalau misalnya ya kita misalnya bunga lah, bunga, kemudian di depannya ada cermin cekung. Nah, di sini bunga ini akan dipantulkan dengan sifat bayangannya. Ini harus melewati titik fokusnya untuk menggambarkan bayangannya. Nah, di sini bayangannya yang terbentuk itu ada menjadi terbalik. Menjadi terbalik ya, tapi nyata. Nyata itu bagaimana? Nyata itu berada di depan cermin. Nah, ini kan di depan cermin. Kalau belakang itu di sebelah kanannya ini, kanannya cermin ini di belakangnya. Nah, karena ini ada di depannya cermin atau di sebelah kirinya itu berarti bayangannya nyata. Nyata, terbalik, dan diperbesar. Itu pada cermin cekung. Sekarang kita langsung ke sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, ini kalau kita menggambarkan bayangan dari cermin cekung itu
harus menggunakan sinar istimewa itu. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi sinarnya itu datang kemudian akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini titik pada yang pertama ini, titik yang pertama di sumbu utama ini adalah titik fokusnya. Jadi sinar yang datang itu harus sejajar dan dipantulkan karena mengenai cerminnya ini, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Ini yang bagian tengah itu adalah sumbu utamanya. Selanjutnya, sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi pemantulannya sejajar sumbu utama. Ini asalnya sinarnya dari bawah ya. Sinar datang melalui titik fokus. Jadi sinarnya ini datangnya itu melalui titik fokusnya. Jadi langsung di tengah, kemudian akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi kebalikannya tadi, kalau yang pertama itu sinar datang sejajar sumbu utama, itu akan dipantulkan melalui titik fokus. Kalau ini sinarnya datang melalui titik fokus, akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utamanya. Kemudian sinar istimewa yang ketiga itu sinar datang melalui titik pusat. Jadi sinarnya datang melalui titik pusat. Kelengkungan cermin, titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin itu. Jadi sinarnya kalau melalui titik M ini ya, titik pusat kelengkungan cerminnya, maka akan dipantulkan kembali lagi menuju M. Ini sinar istimewa pada cermin cekung. Selanjutnya kita ke cermin cembung. Kita ke cermin cembung. Nah, di sini kalau kita misalnya ya naik motor, kita bisa melihat belakang kita, apa yang ada di belakang kita, apakah di belakang itu ada motor, apakah di belakang itu ada mobil. Nah, kita bisa melihatnya lewat kaca spion. Nah, spion ini biasanya dipasang di sisi kanan dan kiri pada motor atau mobil atau kendaraan-kendaraan lainnya. Nah, di sini ini menggunakan cermin, yaitu cermin cembung ya. Jadi akan terlihat kecil. Jadi bayangannya itu akan terlihat kecil, seolah-olah lebih kecil dari kita. Oke, ini bisa kita lihat. Di sini ada siswa ya. Siswa misalnya sedang bercermin di depan cermin cembung. Kemudian bayangan yang terbentuk itu lebih kecil kan? Ini bayangannya karena ini berada di dalamnya cermin itu, berarti bayangannya adalah maya. Berarti bayangannya sifatnya maya, tegak, dan diperkecil. Jadi tetap tegak, tidak terbalik. Kalau tadi cermin cekung itu bayangannya terbalik, kalau yang cembung itu tidak terbalik, tegak posisinya. Sekarang kita ke sinar istimewa pada cermin cembung. Sinar istimewa pada cermin cembung, yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama itu dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Jadi sinarnya itu datang sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkannya itu harus melalui titik fokusnya. Titik fokusnya itu ada di dalam cerminnya ini ya. Dipantulkan dari titik fokus. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan seolah-olah dari titik fokusnya. Selanjutnya,
Sinar istimewa yang kedua itu sinar datang menuju titik fokus. Jadi sinarnya ini kebalikannya yang nomor 1 ini. Jadi sekarang sinarnya datangnya dari titik fokus ya, seolah-olah dari titik fokus menuju titik fokus gitu ya, yang benar menuju titik fokus. Kemudian dipantulkannya sejajar sumbu utama. Jadi kalau tadi datangnya itu sejajar sumbu utama, dipantulkannya seolah-olah melalui titik fokus. Kemudian yang kedua itu sinar istimewanya datang seolah-olah itu menuju titik fokus, dipantulkannya sejajar sumbu utama. Kemudian sinar istimewa yang ketiga itu sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin ya, itu ada di M, titik pusatnya. Kalau F itu titik fokus, kalau M itu titik pusat kelengkungan cermin. Kalau sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin, itu maka akan dipantulkan melalui lurus ya, lurus dari sinar datang itu tadi. Kalau itu misalnya melalui titik pusat kelengkungan cermin. Jadi akan dipantulkan kembali. Pagi, Bu. Selamat pagi. Ini Pak Antu sudah Halo. datang? Halo. Iya. Halo. Tapi kok tidak ada namanya ya? Oke lah. Putus-putus Oke Pak suaranya, Antu Bu. sudah siap presentasi? Halo. Halo, ya. Pak Antus? Iya, Bu. Suaraku dengar ya, Bu ya? Iya, dengar. Oke, Bu. Ini kenapa terlambat? Iya, ini jaringan dari tadi saya masuk tidak lainnya hilang, bukan yang datanya tapi yang lain semua hilang. Jadi saya berusaha boot ulang handphonenya tapi tidak bisa juga dari tadi ini. Ya udah, sekarang bisa ya. Oke, sekarang Pak Antus silakan. Iya, Bu. Silakan untuk presentasi. Oke, bisa kelihatan? Nggak Bisa, bisa, Bu. Belum. Pak Antus bisa melihat PowerPoint-nya? Ya, sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Oke. Bapak Ibu yang lainnya silakan menyiapkan pertanyaan. Semuanya wajib bertanya ya, karena di sini mahasiswanya sedikit, jadinya semuanya harus bertanya. Jadi biar bisa memahami materi pada hari ini tentang optika, kelistrikan, dan kemagnetan. Oke, silakan Pak Antus. Oke, baik. Terima kasih, Bu, atas waktu dan kesempatannya. Dan selamat pagi untuk kita semua, buat teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan di modul 10 dan 11. Jadi mungkin agak sedikit membutuhkan waktu ya. Jadi sebelumnya teman-teman, bagi yang punya modul bisa lihat di dalam modulnya karena materinya juga sudah ada di dalam modulnya. Jadi yang saya tampilkan di sini adalah hanya poin-poinnya untuk kita bahas bersama. Jadi nanti kurang dan lebihnya akan kita bahas selanjutnya dengan Ibu Yuli. Baik, langsung saja supaya mempersingkat waktu, kita masuk ke kegiatan belajar pertama, yaitu cahaya dan sifatnya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa cahaya dan sifatnya terdiri dari yang pertama model sinar cahaya. Jadi ada beberapa model
sinar cahaya yang kalau kita lihat di dalam tampilan gambar atau sinar-sinar cahaya yang berasal dari setiap titik pada benda, itu yang jelasnya kita bisa lihat pada bola lampu atau cahaya-cahaya lampu. Itu merupakan salah satu sifat cahaya yang dimana bergerak lurus ke semua arah. Hal ini dibuktikan dari bekas cahaya lampu senter yang tampak sebagai berkas lurus. Sumber cahaya titik menghasilkan bayang-bayang di belakang benda tak tembus cahaya atau digunakan untuk menjelaskan peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang kedua adalah pemantulan. Pemantulan cahaya ini adalah berkas cahaya yang menumbuk permukaan suatu benda. Cahaya tersebut dipantulkan. Misalkan sisa yang diserap oleh cahaya tadi, yang dimana kalau kita buat percobaan, kita bisa memantulkan cahaya itu kepada cermin atau kepada salah satu benda yang bisa menghasilkan atau menghasilkan pemantulan cahaya tersebut. Ketika berkas sinar cahaya yang sempit jatuh pada permukaan rata, juga kita mendefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh sinar yang datang dan normal pada permukaan. Normal itu artinya bertegak lurus. Jadi misalkan kita dalam suatu bentuk hukum pemantulan yang dijelaskan bahwa ada permukaan normal atau cahaya pada normal pada permukaan, maka bertegak lurus ya, artinya cahaya itu bertegak lurus. Kemudian ada cahaya yang sinar cahayanya datang dari sudut datang, artinya ada dari sudut tertentu, mungkin dari sudut kiri atau sudut kanan seperti itu. Kemudian ada sudut pantulnya, itu berdasarkan hukum pemantulan. Apabila berkas cahaya atau berkas sinar cahaya jatuh ke permukaan kasar, maka berkas sinar itu akan dipantulkan ke segala arah. Jadi misalkan berkas cahaya itu jatuh kepada permukaan kasar, maka sinar itu akan dipantulkan atau arahnya akan kemana-mana atau ke segala arah. Kemudian yang berikut adalah pembiasan. Pembiasan ini ketika berkas cahaya datang mengenai sebuah permukaan bidang batas yang memisahkan dua medium berbeda. Misalkan sebuah permukaan kaca. Energi cahaya tersebut sebagian dipantulkan dan sebagian lain juga diteruskan ke dalam medium kedua. Sinar cahaya yang diteruskan ke dalam medium kedua mengalami perubahan arah terhadap sinar datang. Peristiwa itu disebut dengan pembiasan. Jadi energi cahaya yang sebagian dipantulkan dan sebagian lainnya diteruskan ke dalam medium kedua, maka sinar cahaya tersebut diteruskan ke dalam medium kedua mengalami perubahan arah terhadap sinar yang datang. Jadi ada perubahan arah di situ yang disebut dengan pembiasan atau pembiasan cahaya ya. Kalau kita lihat. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman di sini pembiasan cahaya ini atau cahaya pembiasan ini, teman-teman bisa lihat di situ di modul itu ada penjelasan tentang bagaimana kita menghitung laju cahaya dalam satu ruang ya atau ruang hampa yang mempunyai kecepatan cahaya. Itu ada nilai-nilainya dan di situ ada rumus untuk menghitung. Itu ada salah satu rumusnya untuk menghitung indeks bias yang dijelaskan dalam hukum Snell itu adalah N sama dengan C per
per V. Halo, Pak Antus. Ya, Maaf, tapi saya tidak ada modul nih. oke, nanti untuk teman-teman yang ada modul bisa ikuti di situ. Nanti diteruskan modulnya ya, Ibu. Kalau misalkan nanti Ibu mau bertanya Oke. tentang rumus pembiasan. Karena di sini saya tampilkan poin-poinnya saja. Oke. Oke, yang berikut, yang bagian D adalah cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Jadi kita tahu di sini cahaya juga merupakan sebagai gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik, jika kita memusatkan sinar matahari dengan kaca pembesar pada selembar kertas. Di situ ada sinar matahari dapat membakar kertas sehingga timbul lubang pada kertas. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya membawa energi. Kemudian timbulnya pertanyaan bagaimana cara cahaya itu merambat, dalam bentuk apa energi tersebut dibawa. Energi dapat dibawa dari suatu tempat ke tempat lain melalui dua cara, yaitu partikel atau oleh gelombang. Dalam kasus pertama, misalkan cahaya itu datang dari partikel-partikel, zat dapat membawa energi, misalkan tanah longsor dan aliran air. Kemudian dalam kasus kedua, gelombang dapat membawa energi pada jarak jauh, meskipun massanya sendiri tidak merambat sampai jarak tersebut. Contohnya adalah gelombang bunyi dan gelombang air. Karena di mana di situ dikatakan tentang sifat cahaya, maka cahaya merambat sebagai arus partikel atau bentuk gelombang yang berasal dari sumbernya. Dalam pengertian atau dalam prediksi teoritis tentang gelombang elektromagnetik, atau dalam elektromagnetik ini biasanya disingkat dengan gelombang IEM atau EM. Itu merupakan pernyataan atau pengertian yang dikatakan oleh James Clerk Maxwell tahun 1831 sampai 1879. Ahli ini mengatakan, karena beliau merupakan salah satu ahli fisika dan dari Skotlandia, maka dia mengatakan bahwa segala cahaya yang disatukan atau semua gejala kelistrikan dan kemagnetikan menjadi satu teori yang cemerlang, di mana maksudnya mampu menunjukkan bahwa laju gelombang elektromagnetik C dalam ruang itu diberikan bahwa C sama dengan gelombang gelombang 0 ya, maksudnya ini ya, gelombang 0 atau gelombang 0 ini dimaksudkan adalah gelombang hampa atau dalam ruang hampa, itu dengan gelombang O merupakan permitivitas ruang hampa dan permeabilitasnya. Contoh jika salah satu ruang di situ, kalau kita tampilkan, teman-teman bisa lihat di situ, itu ada simbol gelombangnya itu seperti tiga terbalik ya, itu simbol gelombangnya. Jadi di sini juga ada bagian sini juga ada rumusnya, ada penyelesaian dari kita menghitung laju gelombang elektromagnetik dalam satu ruang hampa. Ini juga ada perhitungannya. Jadi ada persamaan yang kita akan hitung untuk menghitung jumlah laju atau kecepatan gelombang dalam satu ruang hampa. Jadi misalkan kalau kita contohkan dalam perhitungan, maka gelombang elektromagnetik
interval frekuensi cukup pendek, yaitu membentang dari kira-kira 4,3 kali 10 untuk cahaya merah sampai kira-kira 7,5. Kalau misalkan kita teman-teman lihat di modul ya, teman-teman lihat di modul itu ada contoh. Jadi perhitungan seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang disperensi. Disperensi adalah warna cahaya yang berhubungan dengan frekuensi atau panjang gelombang. Dalam dispersi, cahaya tampak yaitu cahaya yang sensitif terhadap mata berada pada panjang gelombang yang membentang dari kira-kira 400 sampai dengan 750. Jadi ini juga dapat digambarkan, ini juga dapat digambarkan dalam kaitan juga dengan matematika, yaitu bentuk-bentuk prisma segitiga kaca ya. Ini juga bisa kita buat satu percobaan di mana ada dua prisma atau dispersi cahaya yang kita memberikan warna cahayanya. Misalkan salah satu prisma itu kita memberikan cahaya putih menjadi pelangi dan sebagainya. Misalkan kalau kita lihat pada gambar di situ ada beberapa warna yang dari salah satu sumber cahayanya, yaitu cahaya yang berwarna putih misalkan, maka akan menghasilkan beberapa warna. Hal ini terjadi karena ada indeks bias zat. Juga ini tergantung pada panjang gelombangnya. Jadi warna cahaya yang berhubungan dengan frekuensi itu tergantung juga pada panjang gelombang. Dalam kaca biasanya indeks cahaya violet kira-kira 1%. Lebih tinggi dibandingkan atau lebih tinggi daripada indeks biasa cahaya merah. Karena indeks bias ya, bukan biasa. Indeks bias makin membesar jika panjang gelombangnya makin pendek. Kemudian yang berikutnya adalah interferensi cahaya. Interferensi cahaya ini apabila gelombang-gelombang cahaya dari suatu sumber terpadu dengan gelombang-gelombang cahaya dari sumber lain, ini merupakan dua kelompok gelombang yang dikatakan berinterferensi. Jadi berinterferensi atau interferensi cahaya ini adalah gelombang-gelombang cahaya yang datang dari dua sumber yang terpadu. Dalam asas superposisi menyatakan apabila dua gelombang atau lebih yang mempunyai sifat sama melewati suatu titik pada saat yang sama, amplitudo sesaat pada titik tersebut merupakan jumlah dari amplitudo sesaat masing-masing gelombang. Interferensi konstruktif mengacu pada penguatan gelombang-gelombang yang mempunyai fase sama dengan gelombang-gelombang lainnya. Sedangkan interferensi destruktif mengacu pada penghapusan sebagian atau seluruh gelombang-gelombang yang berlawanan fase dengan gelombang-gelombang lainnya. Jika dua sumber gelombang yang memancarkan gelombang-gelombang dengan hubungan fase tetap selama gelombang-gelombang itu diamati, dua sumber gelombang itu dikatakan koheren. Gelombang yang koheren, di sini hal yang penting adalah hubungan fase yang selalu sama. Artinya bahwa gelombang-gelombang itu sefase, berlawanan fase atau berbeda fase
ketika meninggalkan dua sumber itu. Jika sumber-sumber tersebut mempunyai pergeseran fase relatif bolak-balik dan ketika kita mengobservasi dilakukan atau kita lakukan observasi, beda-beda fase itu menjadi berimbang dan tidak akan ada pola interferensi. Jadi kalau misalkan seperti itu, maka sumber-sumber itu dikatakan inkoheren atau tidak sefase. Yang berikut adalah difraksi cahaya. Difraksi cahaya ini adalah salah satu perilaku gelombang yang dibolehkan di sekitar tepi rintangan yang berada pada lintasan yang disebut dengan difraksi. Difraksi cahaya. Misalnya ketika kita mendengar suara yang berasal dari sumber di sekitar pojok bangunan tempat kita berdiri. Gelombang bunyi ini tidak merambat langsung lewat garis lurus ke telinga kita. Sedang artinya bahwa di sini ditunjukkan bahwa ada cahaya yang mengalami atau gelombang bunyi tadi mengalami difraksi oleh suatu celah pada rintangan. Itu artinya bahwa gelombang cahaya itu mengalami difraksi pada suatu celah atau di dalam rintangan tersebut. Gelombang-gelombang yang jauh dari celah menyebar ke dalam bayang-bayang. Bayang-bayang itu disebut dengan bayang-bayang geometris tepi celah. Gelombang-gelombang terdifraksi menyebar seolah-olah berasal dari celah itu. Jadi pada difraksi cahaya ini kita sangat sukar ya untuk mengamati atau sukar untuk diamati karena panjang gelombang cahaya terlihat pendek atau kurang dari 10 meter sehingga perluasan difraksi dalam zona bayang-bayang adalah kecil. Sebaliknya gelombang-gelombang bunyi juga demikian. Dapat terdengar mempunyai panjang gelombang sampai sekitar 1 meter dan suatu gelombang khas pada panci itu mungkin mempunyai panjang gelombang 10 cm. Sehingga efek difraksi dengan gelombang-gelombang semacam itu mudah teramati. Jadi misalkan kalau kita lihat dari difraksi pada gelombang air, itu gelombang-gelombang yang jatuh dari celah menyebar seolah-olah berasal dari celah itu. Jadi ada satu celah, kemudian ada rintangan, celahnya dari atas, ada rintangan, kemudian di tengahnya itu ada celah. Kalau kita lihat dari gambarnya, maka ketika kita jatuhkan batu dari atas, maka di dalam gelombang air itu akan ada bayang-bayangan atau ada bayang-bayang yang di antara celah dan rintangan. Jadi dengan kita menggunakan peristiwa difraksi cahaya itu, maka dapat ditunjukkan dengan kisi difraksi yang terdiri atas celah-celah sejajar yang berjumlah besar. Kisi difraksi dibuat dengan membuat alur-alur pada lempeng kaca yang menggunakan intan pita jernih. Antara alur-alur itu merupakan celah-celah. Dengan kisi ini kita dapat melihat sumber cahaya polikromatik tampak warna-warni. Gejala warna-warni cahaya ini juga dapat kita lihat pada rekaman atau pada CD compact disc ya, yang sudah digunakan untuk merekam data, karena dalam compact disc
terdapat alur lingkaran-lingkaran konsentris. Kemudian yang berikut adalah polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya merupakan suatu berkas gelombang transversal terpolarisasi. Ini gelombang transversal terpolarisasi itu adalah berkas gelombang transversal yang getaran-getarannya hanya terjadi dalam arah tunggal. Ya, arah tunggal yang dimana arah itu tegak lurus yang dirambat oleh gelombang atau lurus dari arah rambatan gelombang. Gerak seluruh gelombang tersebut terletak pada suatu bidang yang disebut dengan bidang polarisasi. Cahaya dengan vektor-vektor medan listrik yang bergetar dalam satu bidang polarisasi dikatakan sebagai cahaya yang terpolarisasi bidang atau terpolarisasi bidang yang biasa dikatakan dan disebut sebagai cahaya terpolarisasi. Apabila suatu berkas gelombang transversal mempunyai banyak arah polarisasi yang berbeda-beda atau getaran-getaran yang sama sering dalam semua arah yang dimana arah itu adalah tegak lurus pada arah rambatnya dan berkas-berkas tersebut dikatakan tak terpolarisasi atau tidak terpolarisasi. Cahaya dengan vektor-vektor medan listrik yang bergetar dalam segala arah yang dikatakan sebagai cahaya tak terpolarisasi. Jadi cahaya dengan vektor-vektor medan listrik yang bergetar dalam segala arah itu dikatakan sebagai cahaya yang tak terpolarisasi. Karena getaran-getaran gelombang longitudinal terjadi hanya pada satu arah, yaitu searah dengan rambatnya gelombang longitudinal tidak mengalami polarisasi. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal sehingga gelombang bunyi tidak mengalami polarisasi. Polarisasi ini dapat ditunjukkan dalam beberapa peristiwa. Sejumlah kristal misalnya kuarsa, kalsit, dan turmalin mempunyai indeks bias berbeda bagi cahaya dengan bidang-bidang polarisasi berkaitan dengan struktur kristalnya. Proses absorpsi selektif terjadi dalam kristal semacam itu, yaitu cahaya dalam satu bidang diteruskan dan semua cahaya dalam bidang lain yang diserap. Kemudian untuk menunjukkan sifat transversal gelombang cahaya, kita dapat menempatkan dua polaroid berjajar sehingga sumbu polarisasinya sejajar satu sama lain. Jadi misalkan kita membuat eksperimen atau kita menggambarkan satu bagan eksperimen yang menunjukkan sifat gelombang cahaya yang transversal. Itu cahaya dapat terpolarisasi ketika dipantulkan pada bidang batas antara dua medium yang mempunyai indeks bias berlainan. Jadi ketika kita membuat eksperimen untuk menunjukkan sifat gelombang cahaya tersebut, maka dapat ditunjukkan suatu berkas cahaya yang tak terpolarisasi jatuh pada bidang batas yang misalkan satu bidang batas itu kita berikan tanda dari sudut datang itu misalkan kita bentuk
berikan simbol P. Jadi dari sudut datang P itu merupakan dua bidang polarisasi. Satu terletak pada bidang kertas dan lainnya tegak lurus pada bidang kertas. Jadi ketika kita membayangkan berkas itu mempunyai berbagai bidang polarisasi yang dapat diuraikan menjadi dua komponen, maka seperti itu. Sebagian berkas cahaya yang dipantulkan dari sudut pantul P dan sisanya dari kita biaskan dengan sudut bias R. Kalau misalkan kita gambarkan dalam satu bagan. Kemudian yang berikut adalah hamburan cahaya. Hamburan cahaya ini biasanya cahaya biru langit serta warna matahari terbit dan tenggelam. Tuh, jadi hamburan cahaya pada medan listrik yang sedang bergetar dalam gelombang cahaya menyebabkan elektron-elektron dalam atom-atom dan molekul-molekul yang dijumpai bergetar dengan frekuensi yang sama. Jadi dalam hamburan cahaya itu merupakan medan listrik yang sedang bergetar dalam gelombang cahaya yang menyebabkan elektron-elektron dalam atom-atom dan molekul-molekul yang dijumpai juga bergetar dengan frekuensi yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2 tentang alat optik. Oke. Alat optik yang pertama adalah cermin datar. Cermin datar itu adalah cermin yang permukaannya datar, misalkan cermin hias. Kita dapat melihat langsung cermin hias dan kita melihat apa yang muncul. Yang muncul di situ adalah misalkan diri kita sendiri dan benda-benda di sekitar kita. Wajah kita dan benda-benda lainnya itu merupakan bayangan dari diri kita. Jadi itu cermin datar. Yang berikut adalah cermin sferis. Cermin sferis ini adalah cermin yang permukaannya lengkung dan biasanya merupakan bagian dari permukaan bola. Cermin dengan permukaan pemantul sferis dikelompokkan menjadi dua, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Ada dua, jadi yang pertama cermin cekung. Cermin cekung, yang kedua adalah cermin cembung. Jadi kalau teman-teman lihat cermin cekung, cermin cembung pasti sudah tahu bagaimana bentuk cerminnya dan bentuk cermin cekung seperti apa, bentuk cermin cembungnya seperti apa. Oke, yang berikut adalah lensa. Lensa ini adalah sekeping kaca atau bahan transparan yang dibentuk sedemikian rupa untuk dapat menghasilkan bayangan nyata atau bayangan maya. Keduanya sama tegak atau terbalik terhadap benda, lebih kecil atau lebih besar, dan sama seperti ukuran benda. Jadi lensa tipis juga dapat biasanya bundar dan dua permukaannya biasanya sferis, yaitu bagian dari permukaan bola. Dua permukaan itu mungkin cembung dan cekung. Jadi kalau cembung dan cekung itu
masuk kepada cermin sferis. Titik fokus suatu lensa dapat ditemukan dengan menempatkan lensa di bawah sinar-sinar matahari, kemudian mengatur letak lensa tersebut agar terbentuk bayangan tajam. Itu lensa. Yang berikut adalah alat optik. Oke, alat optik di sini yang pertama adalah mata. Mata ini merupakan alat optik alamiah. Jadi baik pada manusia maupun hewan. Gambar mata yang merupakan gambar irisan datar dari atas teman-teman dapat lihat di dalam modul 10.39. Di situ ada atau bagian-bagian dari mata. Mulai dari retina, kemudian ada gambar tentang daya dan akomodasi mata. Yang berikut adalah periskop. Periskop ini merupakan alat optis yang digunakan dalam kapal selam untuk melihat situasi di permukaan laut. Alat ini digunakan dua prisma atau dua cermin datar. Jadi masing-masing prisma atau masing-masing prisma yang digunakan ini satu sudutnya 90 derajat dan yang kedua sudutnya 45 derajat. Dua prisma atau cermin datar ini dipasang dengan sisi miring dan sejajar satu sama lain. Berikut adalah kaca pembesar. Banyak alat optis yang digunakan untuk menghasilkan bayangan benda yang diperbesar. Oleh karena itu, di sini kaca pembesar yang sederhana hanya terdiri atas sebuah lensa konvergen. Lensa konvergen ini sering digunakan oleh tukang arloji atau emas dan permata. Mereka sering menggunakan lensa ini untuk melihat bagian-bagian arloji yang kecil dan dikenal sebagai lope. Perbesaran sudut atau daya pembesar lensa didefinisikan sebagai perbandingan antara sudut bentangan benda ketika lensa itu digunakan terhadap sudut bentang benda yang sama ketika dipandang dengan mata tanpa bantuan alat. Dan benda itu berada pada titik S mata untuk mata yang normal. Kemudian berikut adalah mikroskop. Jadi mikroskop ini tidak asing lagi ya teman-teman pasti sudah tahu. Mikroskop ini digunakan untuk menggunakan dua lensa ya atau digunakan untuk mengamat. Dalam pengamatan kita selalu menggunakan mikroskop yang dimana karena mikroskop ini mempunyai dua lensa yang langsung berinteraksi dengan benda. Dalam hal privat disebut sebagai lensa benda atau lensa objektif. Sedangkan lensa yang dekat dengan mata di pengamat atau lensa yang pada saat kita menggunakan mikroskop kita mengamat benda itu disebut dengan lensa mata atau lensa okuler. Kemudian selanjutnya adalah teropong. Teropong atau teleskop adalah alat
optis yang digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh. Sama juga ya, hampir sama dengan mikroskop. Jadi teropong juga memiliki bentuk benda bermacam-macam. Bukan bentuk benda ya, bentuk teropong ya, bentuk teropong yang bermacam-macam. Maksudnya ya, yang dapat kita melihat atau digunakan untuk melihat suatu benda. Bentuk yang diuraikan di sini adalah teropong bintang yang terdiri atas sebuah lensa objektif dan sebuah lensa okuler. Penggunaan teropong, penggunaan lensa positif atau prinsip penggunaan lensa positif dari teropong bintang adalah hampir sama dengan mikroskop. Tetapi kondisi objek yang berbeda. Untuk teropong yang sederhana menggunakan dua lensa positif. Lensa yang dekat mata disebut dengan lensa okuler dan lensa yang dekat dengan benda disebut dengan lensa objektif. Jadi beda dengan mikroskop tadi. Di mikroskop tadi dia lensa yang berdekat dengan mata itu disebut dengan lensa okuler. Kemudian selanjutnya adalah di modul 11. Ibu langsung saja ya ke modul 11 ya Bu ya. Ya, oke, langsung. Oke. Oke, pada modul 11 ini tentang kelistrikan dan kemagnetan. Kelistrikan dan kemagnetan ada di kegiatan belajar 1, yaitu tentang kita bahas tentang kelistrikan. Yang pertama adalah muatan listrik. Suatu benda dikatakan bermuatan listrik jika benda tersebut memperoleh tambahan elektron dari benda lain. Jika benda tersebut memperoleh tambahan elektron dari benda lain, maka benda tersebut dikatakan bermuatan listrik negatif. Kelistrikan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari muatan listrik yang berada dalam keadaan diam. Jadi listrik statis itu adalah muatan listrik yang berada dalam keadaan diam. Sedangkan listrik dinamis adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari muatan listrik yang bergerak. Jadi, artinya tidak diam ya. Suatu benda yang bermuatan listrik positif apabila benda tersebut mengalami pengurangan elektron. Kalau benda tersebut mengalami pengurangan elektron, maka itu merupakan benda yang bermuatan listrik positif. Oke. Yang berikut tentang hukum Coulomb. Charles Coulomb adalah salah satu ahli yang mengatakan atau yang menyelidiki gaya-gaya listrik dengan suatu eksperimen di mana dalam kajian tentang gravitasi
yang maksudnya mirip dengan salah satu ahli juga yang disebut dengan Cavendish dalam kajian gravitasi. Kalau Charles Coulomb ini menyelidik tentang gaya-gaya listrik. Charles Coulomb ini mengatakan atau menyelidik gaya-gaya yang kemudian diturunkan dalam hukum Coulomb, menyatakan bahwa gaya F antara dua benda bermuatan Q1 dan Q2 yang berjarak R adalah berbanding lurus dengan hasil kali besar dua muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat. Jaraknya itu dapat ditulis akan F sama dengan K dikali Q1 dan Q2 per R kuadrat. K itu apa? K itu konstantan Coulombnya. Kemudian yang berikut adalah medan listrik. Medan listrik merupakan salah satu besaran listrik yang memiliki kaitan dengan interaksi Coulomb. Medan listrik merupakan suatu besaran fisis yang memiliki nilai pada titik dalam ruang. Jadi hal ini mirip dengan pengertian medan temperatur pada termofisika. Medan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu medan skalar dan medan vektor. Medan skalar adalah medan untuk besaran skalar yang hanya mempunyai besaran yang selalu pada atau yang selalu digambarkan dengan plot isogaris. Plot isogaris itu garis-garis yang menghubungkan nilai-nilai besaran yang sama gitu. Ketika sebuah muatan listrik berada di suatu tempat, sifat-sifat ruang di sekitar muatan itu diubah sedemikian rupa sehingga muatan lain yang di bawah ke arah ini akan mengalami gaya atau perubahan ruang. Perubahan ruang itu disebabkan oleh muatan diam yang disebut dengan medan listrik. Medan listrik di sekitar sebuah muatan atau kelompok muatan dapat diselidiki dengan mengukur gaya pada sebuah muatan uji positif yang kecil. Oke. Kemudian yang berikut adalah energi potensial listrik. Untuk menentukan medan listrik di suatu ruang tertentu yang ditimbulkan oleh sejumlah muatan, untuk memudahkan perhitungan medan listrik yang sejumlah muatan itu berada dalam suatu ruangan, digunakan konsep potensial listrik. Karena potensial listrik dapat dipandang sebagai besaran skalar. Potensial listrik pada suatu titik dalam medan listrik didefinisikan sebagai energi potensial setiap satuan muatan pada titik tersebut. Potensial listrik juga dapat didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan tiap satuan muatan terhadap gaya yang ditimbulkan oleh medan listrik jika suatu muatan dibawa dari tempat tak berhingga ke suatu titik tertentu. Kemudian yang berikut
Next. Oke, yang berikut adalah arus, hambatan, resistivitas, dan konduktivitas listrik. Arus listrik dapat dihasilkan dari sebuah muatan. Muatan yang bergerak melalui suatu penampang pengantar selama waktu tertentu. Jika muatan yang lewat dalam interval waktu adalah konstan, arus listrik rata-rata sebagai arus listrik yang ada atau yang dihasilkan dari muatan dan dibagi oleh waktu. Dalam keadaan sesungguhnya arus listrik di dalam logam terdiri atas aliran elektro-elektro yang membawa muatan negatif. Jadi kalau kita buat perbandingan atau kita buat satu perhitungan menurut perjanjian arah arus listrik tersebut diambil sebagai arah muatan positif yang akan bergerak untuk menghasilkan efek yang sama seperti arus yang teramati. Jadi arus listrik selalu diasumsikan sebagai arus yang bergerak dari terminal positif atau baterai menuju terminal negatif dalam suatu rangkaian listrik eksternal. Jadi arus yang terdiri atas muatan-muatan negatif yang bergerak dalam suatu arah itu sama dengan arus yang terdiri atas muatan-muatan positif yang bergerak dalam arah yang berlawanan. Jadi seperti itu. Hambatan konduktor adalah perbandingan antara benda potensial dan ujung-ujung konduktor. Ya, untuk ujung-ujung konduktor yang dihasilkan sehingga diperoleh suatu hambatan, yang dimana hambatan itu jika benda potensial antara ujung-ujung konduktor dan arus yang mengalir itu merupakan konduktor yang mempunyai hambatan. Hambatan listrik suatu konduktor yang mengikuti hukum OHM tergantung pada 3 faktor. Yang pertama adalah resistivitas. Resistivitas mempunyai kemampuan yang membawa arus listrik bervariasi terhadap sifat fisik zat. Kemudian yang berikut, hambatan yang berikut adalah panjang kawat pengantar. Makin panjang konduktor, makin besar hambatannya. Dan luas penampang kawat. Makin tebal konduktor, makin kecil hambatannya. Resistivitas sebagian besar zat bervariasi terhadap temperatur karena atom-atomnya bergetar dengan amplitudo lebih besar jika temperatur dinaikkan sehingga gerak elektron-elektron bebas dalam logam makin cepat. Sementara itu, konduktivitas. Konduktivitas dari suatu bahan merupakan kebalikan dari resistivitas, yang di mana resistivitas itu merupakan kemampuan yang membawa arus listrik bervariasi terhadap sifat fisik zat. Yang berikut adalah hukum OHM. Hukum OHM itu adalah hambatan suatu konduktor yang tergantung pada sifat-sifatnya. Misalnya, sifat zat dan ukurannya, dan benda potensial yang diberikan padanya dalam beberapa konduktor yang bertambah jika
benda potensial itu dinaikkan pada beberapa konduktor lainnya. Dalam konduktor yang mempunyai hambatan konstan arus, itu akan sebanding dengan benda potensial. Hubungan seperti itu dikenal sebagai hukum OHM karena hubungan ini pertama kali dibuktikan atau secara eksperimen dihasilkan oleh ahli fisika Jerman yang bernama Georg OHM. Hukum OHM hanya berlaku untuk konduktor-konduktor yang mempunyai perbandingan. Kemudian yang berikut adalah gaya gerak listrik. Benda potensial antara ujung-ujung baterai, generator, atau sumber energi listrik lainnya ketika sumber energi itu tidak dihubungkan dengan rangkaian listrik eksternal disebut gaya gerak listrik. Dan kalau kita lihat dari pengalaman sehari-hari, menunjukkan bahwa ketika arus ditarik dari suatu baterai atau dari voltage, tegangan ya pada terminal atau ujung-ujungnya turun di bawah nilai GGL-nya. Sebagai contoh, ketika kita menghidupkan mobil atau sepeda motor dengan lampu dalam keadaan hidup, kita bisa memperhatikan bahwa nyala lampu menjadi redup. Hal ini terjadi karena starter menarik arus yang besar. Akibatnya, tegangan baterai atau aki itu turun. Penurunan tegangan terjadi karena reaksi kimia dalam baterai tidak dapat memasok muatan cukup untuk lebih cepat mempertahankan GGL secara penuh. Muatan mengalir dalam elektrolit antara elektrod baterai dan selalu ada rintangan untuk mengalir secara bebas. Jadi dalam baterai sendiri ada dua hambatan yang disebut hambatan internal dan oleh karena itu baterai sering dimodelkan seolah-olah sebagai ZL sempurna yang menghubungkan secara seri dengan resistor. Oke, kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2 adalah kemagnetan. Yang pertama adalah sifat kemagnetan. Sebuah magnet dapat menarik jarum, paku atau klip, kertas, serbuk besi, dan sebagainya. Sebuah magnet berbentuk batang atau ladam mempunyai dua ujung yang disebut kutub-kutub magnet, mempunyai bagian magnet yang pengaruh atau memiliki pengaruh kemagnetan paling kuat. Itu sifat magnet. Kemudian jika sebuah magnet itu digantungkan dengan benang dan sifat bergerak bebas, salah satu ujungnya selalu menunjukkan arah utara dan ujung yang lainnya menunjukkan arah selatan. Ini merupakan asas peranti yang kita kenal dengan kompas. Jarum kompas. Jarum kompas itu adalah sebuah magnet yang dipotong pada pusat beratnya sehingga dapat berputar secara bebas. Kutub magnet yang menunjukkan arah utara disebut dengan kutub utara
kutub magnet yang menunjukkan arah selatan disebut dengan kutub selatan. Yang berikut adalah medan magnet. Magnet mempunyai medan. Dalam ilmu pengetahuan magnetisme tumbuh dari pengamatan bahwa batu-batu tertentu akan menarik potongan besi yang kecil. Magnetisme berasal dari daerah Magnesia di Asia Kecil. Magnetik diberi lambang B karena gaya-gaya magnetik hanya bekerja pada muatan yang sedang bergerak. Faktor kedua berhubungan dengan arah. Ketika sebuah muatan berada dalam suatu medan magnetik, hal ini akan selalu ada garis tertentu yang merupakan tempat muatan itu dapat bergerak tanpa mengalami gaya magnetik. Oke. Medan magnet karena arus lurus dan panjang. Medan magnetik di sekitar kawasan lurus atau yang sifatnya panjang akan mengalirkan arus. Garis-garis bisa ya? dipercepat besarnya saja. Di garis-garis medan magnetik yang dihasilkan adalah lingkaran-lingkaran konsentris dan arus listrik pada pusatnya. Itu pada medan magnetik karena arus lurus dan panjang. Kemudian medan magnetik karena lob arus itu merupakan medan magnetik di sekitar lob arus yang lingkarannya mempunyai bentuk seperti tidak beraturan. Yang medan magnet itu di sekitar lob arus lingkaran yang medannya disekelilingi oleh lingkaran-lingkaran yang tidak beraturan. Yang berikut adalah medan magnetik karena arus solenoida. Solenoida adalah suatu kumparan kawat dalam bentuk heliks. Jadi bentuknya seperti medan magnet yang panjangnya 1 dan mempunyai N lilitan kawat serta menghasilkan arus yang mempunyai besaran. Sifat kemagnetan zat. Sifat kemagnetan zat itu merupakan kuat medan magnetik dalam solenoida berarus yang berubah jika diberi batang keras yang terbuat dari berbagai zat. Kemudian yang berikut adalah gaya pada muatan medan magnet. Oke. Gaya pada muatan medan magnet. Medan magnet dapat dilakukan gaya pada arus listrik. Apakah harus harus tidak dilakukan dalam percobaan kawat yang muatannya itu bergerak atau arus atomik yang seperti arus-arus dalam besi. Kemudian gaya pada arus listrik dalam medan magnet. Arus listrik dalam medan magnet itu aliran muatan dapat kita duga bahwa atau kita gunakan dalam kawat yang berarus listrik yang mempengaruhi medan magnetik seperti sebuah partikel yang sedang bergerak. Kemudian induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah perubahan medan magnetik yang menghasilkan arus listrik. Arus listrik tersebut adalah arus listrik induksi atau arus
yang imbas. Ketika medan magnetik yang melewati kumparan Ki berubah, arus listrik mengalir seolah-olah terdapat sumber GGL dalam rangkaian. Kemudian transformator. Transformator adalah peranti untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik. Transformator terdiri atas dua kumparan kawat yang dikenal sebagai kumparan primer dan kumparan sekunder. Oke, sudah? Kemudian terima kasih. Terakhir. Oke, terima kasih Bu dan teman-teman Presentasi atas. dari Pak. Selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan siapa yang ingin bertanya. Saya mau bertanya, Bu. Oke, Bu Angel, silakan. Oke, saya ada dua pertanyaannya, satu untuk modul 10, satu untuk modul 11. Bisa, Bu? Ya, boleh. Oke, modul 10 pertanyaan saya adalah mengapakah ruang angkasa kelihatan gelap sedangkan cahaya matahari bisa sampai ke bumi? Oke. Yang kedua adalah untuk modul 11 bagaimana caranya cahaya matahari, angin dan air bisa ditukar menjadi tenaga ataupun arus listrik. Oke, Bu. Selanjutnya, Bu siapakah? Angel, Ya, Pak. pertanyaan nomor satunya apa tadi? Bisa diulangi? Oke. Ya. Mengapakah ruang angkasa mengapa ya? Ruang angkasa kelihatan gelap sedangkan cahaya matahari bisa sampai ke bumi. Oke? Untuk hamburan cahaya ya, Pak. Gelap. Kita tulis dulu ya pertanyaannya biar dulu. Mengapa ruang angkasa kelihatan gelap? Sedangkan cahaya matahari bisa sampai ke bumi. Untuk hamburan cahaya ya. Cahaya matahari bisa sampai ke bumi. Sedangkan jarak dari matahari ke bumi itu jauh. Oke, yang kedua. Oke, bagaimana caranya cahaya matahari ataupun solar, angin dan air bisa ditukar menjadi tenaga ataupun arus listrik? Oke, pertanyaan kedua. Oke. Terlalu lengkap, Pak, Antus nulisnya. Ditulis poin-poinnya aja, Pak. Ya, yang kedua pertanyaan berikutnya lagi siapa? Silakan. Penanya Saya, kedua. Oke, Bu Salma, silakan. Soalan saya modul 10. Bagaimana bekerja di komputer itu boleh merosakkan penglihatan? Untuk di modul 11, maksudnya sifat bagaimana? kemagnetan. Ya, bagaimana kita bekerja di komputer itu boleh merosakkan penglihatan? Kan mata kita biasa sakit tuh, Pak, rosak. Nah, maksudnya seperti itulah. Maksud pertanyaan Ibu, bagaimana kita merusak mata kita saat kita mengerjakan pekerjaan di komputer begitu? Iya. Atau yang kenapa? Kedua, atau pertanyaannya mengapa mata kita rusak ketika kita sering berhadap dengan saat bekerja monitor, begitu? Komputer, ya lebih kurang begitu. Atau Oke Pak, yang kedua. Yang kedua. Ya, yang kedua, sifat kemagnetan suatu logam dapat dihilangkan dengan cara seperti apa? Itu saya, Pak. Apa? Sifat kemagnetan suatu logam dapat dihilangkan dengan cara seperti apa? Oke. Itu saja. Saya lagi, Pak. Oke, Bu
Ya, silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Pertanyaan saya di modul 10, alat objek alamiah adalah mata kan Pak. Jadi pertanyaan saya, apa penyebab penglihatan kita itu boleh kabur atau rabun yang ada rabun dekat ataupun rabun jauh? Itu Apa di penyebab penglihatan ya? ya Pak, Penyebab penyebab Kayaknya rabun dekat dan rabun jauh. ya. Di modul 11, kenapa arus listrik itu cepat sekali merambat melalui benda yang basah? Contohnya kan kalau tangan kita basah, lepas itu pegang sejak soket ke atas karan begitu. Penyebabnya apa? Apakah dia mudah atau apa begitu Pak? Itu saja Pak, 2 soalan. Terima kasih. Sama-sama. Oke, 3 penanya dulu ya. Silakan Pak Antus, langsung dijawab. Langsung dijawab Pak Antus, yang mana yang mau dijawab? Oke. Oke. Pak Sidik nanti kloter kedua. Oke, silakan Pak Antus. Saya ke ini dulu ya. Saya ke ibu ini. Ibu siapa? Angel. Ibu Angel. Mengapa ruang angkasa itu kelihatan gelap, sedangkan cahaya mataharinya itu bisa sampai ke bumi? Iya, Pak. Iya. Oke. Jadi karena di luar angkasa itu sebagian besar kosong ya, sehingga cahaya yang keluar itu sangat baik dari matahari ya, yang terserap oleh kekosongan ruang. Oleh kekosongan ruang tersebut, sehingga ruang yang kosong tersebut akan memantulkan cahayanya dari matahari dan bidang, atau mengarah ke satu bidang, yaitu ke bumi. Lanjut. Seperti itu Ibu. Oke, Pak. Bu Angel yang pertamanya Iya. Saya dengar. bisa seperti itu ya? Iya. Kemudian Terus? pertanyaan yang berikut adalah bagaimana caranya bagaimana cara solar atau air bisa ditukarkan menjadi arus listrik? Ya, seperti itu ya. Solar, angin dan air bisa ditukarkan menjadi arus listrik. Ya. Angin yang bisa ditukarkan menjadi arus listrik. Nah, kenapa seperti itu? Karena di situ ada muatan listrik yang ada pada solar. Jadi kalau ditukarkan ke arus listrik menjadi arus listrik, bagaimana cara solar ya? Arus listrik, maka di situ ada perubahan yang dimana kita lihat bahwa ada sebentar. Ini masuk kepada ini ya, modul 11 ya. Oke. Iya, Pak, 11. Sehingga
Di situ ada integritas yang dimana ada pengaruh temperatur yang bermuatan listrik. Nah, kalau ditanyakan caranya, caranya bantu jawab. Oke, Bu Angel, tadi pertanyaannya untuk di modul 10, angkasa kelihatan gelap ya. Ini berkaitan dengan hamburan cahaya. Jadi, kalau kita lihat mengapa kok ruang angkasa itu terlihat gelap, karena di sana itu solarnya, oh ya, sorry. ya. Oke, jadi ini berkaitan dengan kadar udara yang ada di ruang angkasa dengan yang ada di bumi. Jadi kalau misalnya melihat planet lain itu kenapa kok gelap sedangkan bumi itu lebih bercahaya kalau misalnya kesinaran dengan matahari. Nah, di situ ada dalam cahaya itu kan harus ada media untuk merambatnya. Jadi ada media yang merambat dari matahari itu menuju ke permukaan bumi atau mungkin permukaan planet lain. Jadi kalau misalnya ada planet lain yang tidak terlihat cahaya atau tidak terlihat bersinar seperti bumi gitu ya, itu karena pengaruh dari kadar udara yang ada pada planet tersebut atau atmosfer yang menyelimuti planet tersebut. Jadi kadarnya rendah sehingga tidak dapat memantulkan cahaya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita melihat orang lain itu adalah efek dari pemantulan cahaya. Jadi kalau misalnya pemantulannya itu tidak berfungsi dengan baik, itu akan menyebabkan pemantulannya tidak sempurna sehingga biasanya disebut dengan rabun dekat ataupun rabun jauh, tidak pada titik fokusnya. Kemudian tadi yang kedua bagian ini ya, bagaimana solar, kemudian air itu bisa, angin juga itu bisa mengubah menjadi arus listrik. Jadi di situ kan prosesnya memang ada banyak ya, ada runtutannya bisa menjadi listrik itu ada banyak sekali energi yang digunakan. Misalnya pada air itu yang bisa digunakan itu adalah air yang mengalir. Jadi ada tenaga dari potensial air terjun misalnya. Nah, di situ misalnya air mengalir kemudian mengenai turbin bergerak atau berputar sehingga bisa dari putaran itu, dari energi gerak yang ada pada turbin bisa menggerakkan pada seperti dinamo gitu ya, kemudian bisa disalurkan listriknya ke rumah-rumah, meskipun kalau yang energi seperti itu untuk daya dari ditimbulkan itu hanya sedikit, berbeda dengan energi listrik yang memang berasal dari pusat yang seperti kita nikmati saat ini, itu berbeda. Kemudian kalau dari cahaya itu ada yang bisa digunakan untuk energi listrik juga. Prosesnya bagaimana? Yaitu dengan menyimpannya pada suatu yang biasanya ditaruh di atap rumah ya. Nah, di situ disimpan, kemudian energi itu akan digunakan misalnya pada malam harinya. Tetapi kalau misalnya energi panas yang tersimpan itu sudah habis ya, maka listriknya juga akan mengikuti.
Kalau habis energinya juga akan mati untuk listriknya. Kemudian ada angin juga. Angin ini juga prosesnya hampir sama dengan air. Jadi melalui proses adanya energi gerak yang menggerakkan baling-baling atau turbin sehingga bisa menggerakkan dinamo yang ada yang sudah dipasang kemudian bisa disalurkan untuk arus listriknya. Jadi seperti itu. Bagaimana Bu Angel? Oke, Bu. Oke. Oke. Silakan Pak Antus menjawab pertanyaan berikutnya dari Bu Salma atau Bu. Ya, oke. Ya, ini saya akan menjawab pertanyaannya Ibu Salma. Mengapa mata itu bisa rusak ketika kita sering berada di depan komputer atau layar monitor? Hal ini mungkin disebabkan karena radiasi gelombang ya. Radiasi gelombang elektromagnetik yang ditimbulkan dari komputer pada monitor komputer. Sehingga radiasi yang dihasilkan dari komputer itu bisa menyebabkan kerusakan pada mata. Mungkin seperti itu. Langsung selanjutnya, Pak. Ya, Pak. Seperti itu ya Bu Salma ya. Lanjut jawaban Iya, Pak. selanjutnya 11. Yang selanjutnya, cara menghilangkan sifat logam. Cara menghilangkan sifat logam. Magnetik. Oh, sifat magnetik pada logam. Ya. Sifat magnetik pada logam. Oke, mungkin kalau cara sederhananya mungkin kita apa ya? Sifat magnetik itu misalnya kita bisa menghilangkan dengan memukul permukaan magnet suatu benda yang mungkin bisa dihilangkan sifat magnetiknya sehingga tidak ada sifat magnetik lagi yang ada di situ. Jadi mungkin cara yang lain untuk bisa kita gunakan itu mungkin seperti itu ya, memukulnya gitu. Memukulnya sehingga magnet yang dipukul di permukaan magnet itu bisa hilang atau bisa juga secara cepat kita lakukan untuk menghilangkan sifat magnetik dalam permukaan sehingga terjadi perubahan susunan magnet yang elementer. Mungkin seperti itu. Bagaimana Bu Salma? Ya, oke, Pantus. Terima kasih. Oke, langsung ke nanya ketiga. Apa penyebab penglihatan? Penglihatan ini masuk. Rabun dekat dan rabun jauh. Apa yang menyebabkan ini masuk ke ini nih, menurut 10 sebentar ya. Modul 10. Oke. Penyebab rabun dekat itu
kalau kita lihat dari pengertian rabunnya, penyakit rabun dekat itu merupakan gangguan yang terjadi pada mata ya. Jadi penyebab pada umumnya di rabun dekat itu terjadi karena mungkin salah satunya faktor usia juga merupakan penyebab terjadinya rabun yang sifat-sifatnya itu bisa mata berair, kesulitan membaca, terserang sakit kepala, objek yang jauh bisa terlihat jelas. Begitupun sebaliknya kalau rabun dekat, rabun jauh, objek yang dekat terlihat jelas. Seperti itu ya Bu ya. Artinya penyebab penyakit rabun ya seperti itu. Kalau pertanyaannya menyebabkan rabun jauh itu faktornya itu mungkin lingkungan juga, radiasi layar juga mungkin mempengaruhi. Seperti tadi monitor komputer tadi, kemudian selalu begadang, tidak cukup tidur, hingga merusak mata karena matanya lelah seperti itu mungkin. Nanti selanjutnya Ibu bisa jelaskan lagi. Oke, bagaimana Bu Hawatia? Pak Antus, kalau mengikut faktor usia, kan ada juga itu anak-anak yang baru umur berapa sudah rabun. Ya, itu mungkin karena keturunan, faktor keturunan atau mungkin karena tadi radiasi layar tadi mungkin selalu sering menggunakan handphone atau di handphone atau layar-layar radiasi layar tadi gitu, monitor komputer atau handphone dan sebagainya yang mungkin dari sejak usia dini sudah dibiasakan Kadang seperti itu. terlalu membaca terlalu dekat pun bisa rusak mata tuh kan. Membaca terlalu dekat. Oke, Pak. Sambil tidur itu juga merusak. Oke, lanjut di modul 11, pertanyaan di modul 11. Pertanyaan listrik cepat merambat kalau melewati benda yang basah. Oke, mengapa arus listrik itu cepat merambat karena basah ya? Itu mungkin karena apa ya? Karena kalau basah itu air ya, biasanya air gitu ya. Karena air itu merupakan apa ya? Salah satu elektro yang berzat ya, atau salah satu zat yang mengantarkan arus listrik yang baik gitu. Jadi seperti itu. Jadi ketika tangan basah atau ruangan-ruangan yang basah atau benda-benda itu keadaannya basah, itu mungkin akan lebih cepat untuk perambatan arus listrik. Arus itu lebih cepat merambat karena salah satu zat yang memiliki elektro yang baik atau zat yang baik, elektrolit ya, seperti itu. Mungkin seperti itu Bu. Bagaimana Bu Hawatia? Oke Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Alright. Selanjutnya satu penanya saja ya, ini masih kurang satu penanya yaitu Pak Sidik, silakan langsung dijawab nanti Pak Sus. Halo, saya simpel saya pertanyaan saya. Pengalaman Pak Antus lah bagaimana cara mengajar anak-anak untuk pelajaran tentang modul seputar tentang cahaya yang seperti mungkin bagaimana pembagian cahaya itu bagaimana mengajarkan sama anak-anak dan modul 11 itu bagaimana mengajarkan anak-anak tentang mempraktekkan tentang arus listrik seperti itu yang Pak Antus pernah alami lah seperti itu. Itu saja Pak Antus. Terima kasih.
Oke, pengalaman saya mengajar ya, jadi kebetulan karena sebenarnya saya mengajarnya di SMP, tapi tidak apa, saya coba menjawab. Menyangkut ini, kalau kita pernah dulu mengajar di SD juga kelas 6 itu dapat ini juga materi ini. Itu mungkin praktek lebih banyak ya di sini. Di sini lebih banyak praktek. Kalau bicara soal cahaya atau belajar tentang cahaya, mungkin alat yang digunakan mungkin anak-anak disuruh bawa torchlight ya, senter gitu. Kemudian kita akan memantulkannya ke cermin atau ke papan tulis. Kemudian kita melihat sumber pantulannya itu arahnya kemana. Kalau kita sumbernya mungkin dari arah kanan atau kiri, terus sumbernya cahaya itu larinya ke arah mana seperti itu. Nah kalau magnet, belajar tentang magnetik itu praktek yang sederhana itu mungkin kita menggunakan ini apa namanya, mungkin yang sederhana itu lebih kepada penggaris apa namanya, penggaris kaca, penggaris besi itu ya. Nah, atau penggaris plastik juga bisa. Kemudian disuruh anak itu, kita menyuruh anak itu untuk gosok-gosok di kepala, itu akan menghasilkan magnet. Itu gosok-gosok di kepala dan kita menarik kertas atau apa namanya, keping-keping kertas yang sudah digunting secara kecil ya, yang lebih kecil dan ringan untuk bisa diangkat. Jadi digosok di rambut saja seperti itu. Kalau percobaan sederhananya seperti itu untuk magnet. Sehingga anak-anak itu bisa tahu, oh permukaan mistar ini atau permukaan penggaris ini menghasilkan magnet yang bisa menarik kertas misalkan. Contoh kayak gitu. Atau menyuruh anak untuk membawa magnet sekaligus dari rumah, gitu kan banyak itu magnet-magnet itu. Jadi kita bisa kan menyimpan salah satu benda di atas, kemudian digosokkan di bawah meja atau sebagainya. Percobaan-percobaan sederhana seperti itu sih sebenarnya yang saat ini. Oke, bagaimana Pak Sidik? Makasih Pak Antus. Karena sudah masa tepat nih jam 11. Itu boleh nggak bertanya apa? Ya, boleh. Satu lagi. Bunyi-bunyi sudah perut ini. Pantes pertanyaan saya di modul 10 tentang lensa. Nah, yang lensa yang yang dibuat ini yang boleh dipasang dalam mata itu terbuat dari apa sehingga boleh menembus penglihatan dari dalam, dan apa efeknya nanti misalnya kalau mereka tidak guna sudah. Oke, nah yang kedua di modul 11, nah ini magnet pun sampai sekarang saya belum tahu ini magnet mengandung apa dan kenapa boleh bisa menarik besi, dan apa perbedaan dari kutub selatan dengan kutub utara. Nah, itu saja, Kak. Oke, silakan Pak Antus langsung dijawab. Ini maksudnya Bu Lince ini lensa yang untuk mata ini maksudnya kacamata atau soft lens? Lensa yang dikasih masuk ke dalam mata, Bu. Ada itu yang warna-warni itu. Oh, soft lens. Ya, oke. Bu Lince tuh selalu pakai tuh. Masih anak bujang. Oke, untuk pertanyaan yang pertama tadi tentang lensa yang ada di dalam mata itu, Bu Lince, ini tidak tahu ya, saya pun belum pernah pasang itu, jadi saya tidak tahu apa namanya, tidak tahu efeknya itu seperti apa dan kenapa ada itu barang, untuk apa saya pun kurang tahu Bu Lince. Jadi mungkin kita tanyakan ke dokter saja ya. Jelaskan ya. Jadi soft lens yang dipakai itu kan warnanya berwarna-warni. Dalam pemakaiannya pun ada aturan tertentu, tidak boleh sembarangan. Kalau misalnya menggunakan soft lens itu harus soft lensnya dibasahi dulu dengan air yang memang sudah memang dibeli ya, airnya itu memang bukan air biasa, air yang memang
cairannya itu ada sendiri, kemudian itu dibasahi, kemudian dipasang di mata. Nah, di situ nanti kita cukup menempelkan saja, kemudian membuka mata itu sudah terpasang sendiri. Jadi itu sudah menempatkan pada pupil yang warna hitam itu ya, menempatkan pada pupil sendiri. Jadi kita cukup menempelkan saja. Itu sudah ada geseran-geseran yang dilakukan sendirilah oleh Softland itu, hanya dengan bantuan satu jari saja. Kemudian di situ nanti itu tiap berapa jam gitu juga harus ditetesi, dan itu tidak boleh dipakai 24 jam. Jadi kalau misalnya sudah selesai, misalnya sudah selesai kerja, itu mending dilepas karena itu tidak baik juga untuk mata, bisa mencederai mata. Apalagi kalau lupa tidak, misalnya kalau tidur lupa tidak dilepas, kemudian matanya dipucek atau digaruk-garuk karena gatal, itu bisa menyebabkan iritasi. Itu menyebabkan nantinya kalau seandainya ada iritasi yang parah, itu bisa menyebabkan adanya operasi pada mata. Jadi itu benar-benar penggunaannya harus berhati-hati. Itu lensa. Kemudian terbuat dari apa? Itu semacam bukan kaca, tetapi karet, seperti karet begitu ya, karet yang memang khusus diciptakan, itu gabungan dari karet, kemudian ada semacam plastik gitu, kemudian itu sudah disesuaikan dengan lensa yang memang digunakannya ya. Kalau misalnya untuk rabun dekat, maka menggunakan lensanya positif, kemudian kalau untuk rabun jauh itu menggunakan lensa negatif. Itu Bu Licia. Baik, Oke, Bu. selanjutnya Pak Antus, pertanyaan kedua dari Ya, Bu Licia. pertanyaan yang kedua tentang apa kandungan magnet ya. Magnet itu mengandung apa sih sehingga bisa menarik benda-benda seperti besi dan baja. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya magnet itu mengandung listrik ya, di situ yang mengandung listrik yang dimana punya energi untuk menarik benda-benda atau menarik benda-benda yang berunsur logam. Jadi magnet itu hanya menarik benda yang berunsur logam. Walaupun logam itu tidak semua logam yang bisa ditarik. Yang punya kekuatan untuk atau magnet kuat menarik logam itu adalah seperti besi dan baja. Itu bisa ditarik oleh magnet karena mempunyai arus tadi, arus listrik. Nah, kemudian perbedaan antara magnet yang kutubnya di kutub utara dan selatan. Ya, ya. Nah, kalau Ibu lihat di situ magnet yang berbentuk U itu, Bu, itu kita lihat jelas di situ tuh. Di situ ada lihat kutub utara dan kutub selatan. Nah, kutub utara itu biasanya kalau kita lihat di magnet itu biasanya digambarkan dengan warna yang lebih gelap ya, kalau tidak salah. Itu warna yang lebih gelap itu kutub utara. Kemudian gambar yang warna yang lebih terang pada magnet itu mungkin di kutub selatan. Jadi kalau kita lihat di magnet itu pada magnet itu jelasnya di magnet yang berbentuk U. Mungkin seperti itu. Oh, jadi atau di atasnya itu ada warna yang gelap dan terang. Nah, kalau yang warna gelap itu kutub utara. Kalau yang terang itu kutub selatan. Itu yang bisa membedakan. Oke. Jadi yang isinya ini Pak berbeda atau sama ya? Bagaimana? Kandungannya berbeda atau sama juga Pak ya? Sama-sama menarik logam. Oke Pak. Oke, paham sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu, karena waktunya kita harus sebentar lagi pindah ke pendidikan matematika ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh dituliskan di LMS ya. Jadi LMS-nya UT